Peringatan, video ini tidak akan membahas apakah mistis atau sihir itu ada, dan hanya menjelaskan dunia perdukunan dan perkultusan bodong aja. Banyak hal horor di Indonesia yang isinya nggak jauh-jauh dari berbagai culture yang berhubungan dengan hal mistis, bahkan terkadang agama. Tapi tahukah kalian apa yang lebih horor lagi? Orang-orang yang menggunakan dua hal tadi sebagai ladang keuntungan pribadi. Dan itulah dukun-dukun dan komunitas-komunitas yang membawa-bawa agama dan hal mistis sebagai nilai marketing mereka. Dan parahnya lagi, orang-orang malah percaya. Jadi kenapa sih orang Indonesia bisa diperdaya oleh para ahli mistis bodong ini? Jadi inilah lakunya industri pemistisan dan perdukunan akibat kurang keyakinan. Di luar adanya mistis atau enggaknya yang sedang diperdebatkan di internet, gue lebih mau fokus ke kalau ternyata berbagai kasus-kasus dukun atau kultus di Indonesia, kayak kasus dukun cabul, dukun penipuan, anak indigo bodong yang sok-sok mistis, dan penjual berbagai hal mistis lainnya, itu semua ternyata sudah menjadi bisnis gelap di Indonesia yang malah dilindungi dan dipertahankan cuman gara-gara label mistis, sakti, bahkan agama. Gue cuma mau kasih tahu kalau orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang emang otaknya itu keuntungan pribadi terus. Kalau nggak nafsu ya uang. Dan mereka lah orang-orang yang menjelekkan berbagai hal seperti praktik mistis, bahkan menjelekkan agama itu sendiri. Karena nyatanya gue memang kurang tahu bagaimana ajaran jelas di agama lain, tapi di agama tertentu seperti Islam sangat mewajibkan umatnya untuk mempercayai hal gaib. Dan semua hal gaib dan keyakinan atas semua hal gaib benar-benar dihancurkan image-nya dengan berbagai penipuan-penipuan adat, oknum-oknum dukun sok sakti yang membawa-bawa agama, dan termasuk juga dengan orang-orang yang salah tafsir dari memaknai kalimat wajib mempercayai hal gaib. Loh, maksudnya gimana? Singkat saja untuk chapter pertama, kita langsung lanjut saja ke chapter kenapa sih orang-orang kita malah bisa percaya ke orang-orang yang mengaku-ngaku sakti ini, bahkan sampai berlebihan. Gua kadang terganggu ketika banyaknya kasus-kasus kejadian pelecehan, penipuan, kekerasan yang dilakukan oleh para dukun bodong ini malah selalu dikaitkan dengan agama tertentu. Padahal yang bermasalah dari semua kasus itu adalah si figur dukun sebagai pelaku, dan tentu orang-orang pengikutnya yang memang sedikit tidak mampu berpikir secara rasional. Karena nyatanya para dukun bodong ini adalah orang-orang yang gue yakin cuman menganut agama KTP yang emang kurang iman, dan isi otaknya cuman keuntungan aja, sehingga mereka malah licik-licikan dan hanya memanfaatkan masyarakat Indonesia yang memang masih kental dengan hal mistis. Dan apakah kental atau percaya dengan hal mistis atau gaib itu salah? Ya secara dasar enggak. Walaupun gua nggak percaya adanya hantu, tapi gue tetap percaya adanya setan. Walaupun gue nggak percaya orang kesurupan, tapi gue tetap percaya adanya jin di sekitar bahkan di dunia kita. Yang menjadi masalahnya adalah ketika keyakinan ini malah dikombo dengan kebodohan. Kebodohan yang tentu ala-ala beberapa masyarakat Indonesia, yaitu malas berpikir dan kurang percaya diri. Dan gue akan jabarin satu-satu. Yang pertama, sifat malas berpikir kritis. Bahkan gak perlu kritis-kritis banget, juga harusnya bisa tahu kalau semua hal kesaktian dari dukun-dukun bodong ini hanyalah trik dan bahkan tipuan belaka. Maksud gue ya kita semua tahu kalau kebal-kebalan menghancurkan batu dengan kepala, menghancurkan benda-benda berat dengan anggota-anggota tubuh tertentu, itu emang teknik pernafasan yang sudah umum diajarkan oleh perguruan bela diri. Kalau sakti-saktian yang tidak bisa disentuh, ya udah jelas kelihatan banget settingannya. Sehingga ketika melihat hal itu saja,
jika kebanyakan masyarakat itu malas berpikir yang kritis atau mencari tahu sedikit tentang hal yang terjadi, pasti semua kesaktian itu langsung dihubung-hubungkan ke keyakinan dan akhirnya mulai dispesialkan. Seakan-akan semua kesaktian itu adalah hal mistis yang ujung-ujungnya ketika kalian melihat dukun-dukun ini melakukan kesaktiannya, masyarakat kita langsung berpikir, oh ini pasti ilmu sihir, oh pasti ini punya ilmu kayak para orang-orang di zaman dahulu. Padahal nyatanya yaitu gak jauh beda sama pesulap-pesulap yang ada di dunia, sehingga ini menimbulkan sebuah salah paham terhadap keyakinan terhadap hal gaib, di mana seharusnya kita cukup percaya kalau hal gaib itu ada di sekitar kita, bukan malah semua hal itu ada kaitannya dengan hal gaib. Selanjutnya adalah sikap tidak percaya diri. Ketika keyakinan dengan hal gaib malah dikombo dengan sikap malas berpikir dan tidak percaya diri, hasilnya masyarakat kita kebanyakan itu udah kurang pede aja. Karena coba kalian pikir apa alasan orang-orang yang terlalu percaya dukun ini malah pergi ke dukun untuk urusan-urusan kayak kekayaan, penyakit, bahkan jodoh. Yaitu karena mereka nggak percaya diri kalau seharusnya kalau memang mau butuh dorongan spiritual seperti doa-doa dan lain-lain, mereka seharusnya bisa melakukannya sendiri. Karena memang Tuhan pasti mendengar semua doa hambanya, dan Tuhan mengikuti dengan prasangka hambanya juga. Tanpa sadar para korban ini malah melakukan yang namanya syirik, karena mereka mau dilihat dari manapun juga adalah orang-orang golongan yang lebih percaya sama dukun dan orang sakti ketimbang doa langsung. Jadi ketika sikap malas berpikir dan kurang percaya diri ini bersatu, kalimat harus meyakini hal-hal gaib malah dibawa ke ranah yang gak nyambung. Ditambah malah ada pelaku-pelaku yang membawa embel-embel keyakinan tadi. Ya muncullah lingkaran-lingkaran kejadian dan tradisi. Banyaknya masyarakat yang masih memakai jasa-jasa dukun ini. Gak jarang juga malah yang berujung ke kasus pelecehan dan penipuan. Jadi dari semua ini, gua harap kalian sebagai orang-orang seperti gua yang memang menentang para pelaku bisnis orang-orang yang sok sakti ini, jangan pernah menyalahkan agama atau keyakinan yang para korban miliki. Karena memang kejadian seperti ini balik lagi diakibatkan karena kebodohan beberapa masyarakat tertentu aja. Dan untuk orang-orang yang masih saja percaya sama dukun-dukunan dan orang-orang sok sakti ini, percayalah kalau kita tidak akan bisa berharap kepada manusia, dukun, orang sakti, atau orang-orang yang kalian anggap spesial itu. Karena orang-orang itu semua, ya balik lagi, hanyalah manusia biasa. Jadi buat apa berharap pada manusia-manusia biasa seperti mereka? Buat apa kalian berharap kalau kalian bisa kaya, sukses, sembuh dari penyakit, jodoh lancar dari orang-orang yang emang biasa aja, yang memang tidak punya kuasa tentang hal itu semua juga. Pada akhirnya, kita harus berdoa langsung dengan Tuhan dengan keyakinan kalau semua hal yang kita doakan itu bisa diterima dan terus berikhtiar untuk mengejarnya. Jadi bagaimana dengan pendapat kalian? Silahkan komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian punya pengalaman entah dari diri sendiri atau kerabat keluarga seputar perdukunan ini? Coba aja komen. Pada akhirnya mendalami iman dan agama itu benar-benar bisa membuat kita terhindar dari sifat-sifat buruk yang malah menuntun kita ke perbuatan-perbuatan tidak baik. Di sini gue nggak ada mau bahas perdebatan adanya mistis atau enggak, tapi di sini gue mau menjelaskan sebuah fakta di mana kalau ternyata masyarakat kita masih saja memiliki sifat-sifat malas, kurang percaya diri dan lain-lain, sehingga mudah dibodoh-bodohi oleh para pelaku dukun dan orang sok sakti yang malah menjelekkan agama tertentu. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.